untuk pembelian mesin silet ini isinya apa aja sih? Isinya yaitu mesinnya yang pastinya, terus ada perkabelan, ada kabel power dan USB. Terus juga ada perpisauan sama blade adjustment tools. Ini yang sering terlupa ya, nanti aku infokan juga intinya. Terus ada alas cutting atau cutting mat. Nah ini kadang suka terkendala juga karena lengketnya dan suka nggak tahu cara pasangnya dan kapan kita pakai dan kapan juga kita nggak perlu pakai. Terus juga ada kartu garansi dan roll feeder. Nah sebelum aku mulai ke aksesoris, aku mau jelasin kartu garansi dulu ya. Ini yang tadi aku bilang, jaminan kartu garansi selama 1 tahun PT Asaba. Nah ini ada tulisan PT Asabanya. Jadi pastikan mesin silet kalian bergaransi PT Asaba. Cuman part yang tidak masuk garansi itu adalah pisau, alas cutting, dan cutting strip. Karena itu adalah masa habis pakai. Gitu ya teman-teman. Nah terus juga ada voucher kelas silet. Jadi kalau untuk teman-teman yang sudah membeli mesin silet, kalian dapat free 2 materi kelas advance. Jadi bisa langsung praktek. Nah aku mulai dulu ke roll feeder ya teman-teman. Jadi untuk demo unit yang lagi aku gunakan ini adalah siluet Cameo 5 warna marble atau Bianco Carrara. Nah, sebelum kita masuk ke aksesoris yang lain, kita kenalin dulu si roll feeder. Jadi kita perlu pasang roll feeder. Roll feeder ini dia bongkar pasang, ini perlu kita pasang. Cara pasangnya kita terbalikin dulu si mesin silet kita. Teman-teman perhatikan di bagian sini dan sebelahnya ini ada icon lock dan unlock. Jadi kita tinggal ke unlocking aja seperti ini. Nah, kalau sudah kita buka penutupnya. Jadi penutupnya ini kita simpan aja. Nah, kita perlu kaitkan bagian yang tadi ketutupan sama kaitan dari roll feeder. Jadi supaya pas. Tinggal dikaitkan seperti ini. Nah, kalau sudah, dia cuma mengkait ya, jadi tidak benar-benar mengunci. Kita harus pegang keduanya dan kita turunkan kembali seperti ini. Jadi dia tidak benar-benar mengunci. Nah, roll feeder ini harus kita pasang. Jadi namanya roll feeder. Kenapa harus kita pasang? Memang fungsinya untuk apa? Sebenarnya fungsinya banyak ya. Fungsi yang pertamanya itu kalau teman-teman ada cutting bahan gulungan. Bahan gulungan itu seperti apa? Balik lagi ya. Kita ke stiker ucapan. Mesin sulet ini itu kan punya lebarnya sendiri, misalkan 30 cm. Tapi kan tadi aku bilang, untuk cameo dan potret itu bisa bermeter-meter panjangnya. Nah, kalau teman-teman mau cutting 5 meter semisal, biar bahannya tidak mengganggu meja atau area yang lain, bisa kalian gulung dan kalian set up di sini. Contoh, ini bahan gulungannya ya. Nah, tinggal kita letakkan ke area cutting, maka dia akan ngerol sendiri. Nah, kalau misalkan aku nggak biasa pakai bahan gulungan, Kak, berarti boleh nggak usah dipasang. Saranku ini tetap dipasang, karena selain buat bahan gulungan, juga kalian bisa buat penyimpanan 4 tus, kalau tusnya lebih dari 1. Kalau tusnya cuma 1 juga, tetap harus dipasang. Karena buat apa? Buat tapakan, teman-teman. Supaya area cuttingnya itu jauh lebih datar dan tinggi. Jadi kalau misalkan area cutting datar, misalkan kebutuhan teman-teman itu di printed cut yang tadi ada register marknya, atau di cutting bahan kertas. Kadang kalau dengan posisi bahan yang menggantung, apalagi alas cuttingnya juga sudah mulai tidak lengket. Kadang kendalanya itu kalau printed cut tidak presisi. Bagian atas potongannya mulus, bagian bawah potongannya miring. Nah, kalau misalkan untuk cutting kertas yang cuma cutting aja, bagian atas terpotong sempurna. Bagian bawah masih ada bagian yang nggak kepotong. Nah, itu karena area cuttingnya tidak datar atau tidak flat ya. Area cuttingnya menggantung. Makanya saranku roll feeder ini wajib dipasang. Nah, untuk roll feeder ini aku sudah buatkan kontennya di Instagram kelas siluet ya. Terus selanjutnya kita di perkabelan. Kita di perkabelan. Ada kabel USB. Sebenarnya untuk kabel USB ini dari si siletnya sendiri udah nggak dapat ya. Jadi ini support dari PT Asaba. Jadi kalau teman-teman beli si silet yang nggak bergaransi
Data Sabah pastinya dia udah nggak dapat kabel USB. Seperti itu. Nah, selain USB, ada juga kabel power adapter. Nah, kadang nih ya, suka bingung colokannya yang dipakai yang mana ya, karena ini ada 3. Colokannya tuh sebenarnya semua sama teman-teman, semuanya bisa dipakai di adapternya. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah bentuk colokannya. Nah, yang kalian pakai berarti yang mana? Yang umum aja, yang sudah sepasang. Nah, sisanya nggak usah dipakai. Kecuali teman-teman punya bentuk colokan ke listrik yang sama, baru kalian bisa pasang. Seperti itu ya. Biasanya sih itu colokan luar negeri sih. Jadi kalau teman-teman barangkali mau ke Jepang sambil cutting stiker ya, baru bisa digunakan. Ini Pak colokan terlebih dahulu. Nah, ini kita colokan ke mesin bagian sebelah kanan. Jadi cuma satu, nggak sebanyak isi. Bolongannya cuma satu. Baru kita sambungkan ke listrik. Nah, selanjutnya yang tadi USB, ini kita pasang ke mesin dan ke laptop atau PC. Catatan juga untuk penggunaan awal, wajib banget koneksi dengan USB. Karena mesin awal atau mesin baru biasanya meminta update firmware. Nah, update firmware itu harus diklik dengan menggunakan USB, supaya koneksinya jauh lebih stabil. Kalau teman-teman gunakan dengan Bluetooth, khawatirnya koneksi nggak stabil, keputus, malah menjadi berdampak ke mesin. Makanya untuk yang support PTA Sabah, eh, untuk yang garasi PTA Sabah, kita berikan support USB. Jadi kalau untuk permesinan, cuman kita perlu pasang roll feeder sama perkabelannya 2 tadi. Nah, tombol power ada di dekat perkabelan ya, di sebelah kanan. Itu kita harus tahan 5 detik. Baru dia nyala. Jadi nggak pencet nyala gitu, nggak ya, harus ditahan 5 detik. Dan untuk mematikan juga sama, ditahan 5 detik. Baru dia mati. Seperti itu. Selanjutnya, di aksesoris juga, kita ke cutting mat ya teman-teman. Cutting mat atau alas cutting. Nah, cutting mat atau alas cutting ini fungsinya untuk apa sih? Cutting mat atau alas cutting ini kita perlu gunakan kalau teman-teman ada kebutuhan cutting kertas. Cutting kertas, mau kertas jasmine, mau kertas HVS, mau kertas ivory, art karton, kalian harus pakai cutting mat. Kenapa? Karena kalau kita cutting kertas itu kan harus cutting putus sampai ke bawah. Supaya tidak berantakan ke mesin, kita perlu menggunakan si cutting mat atau alas cutting. Nah, selain itu, kalau teman-teman ada kebutuhan di print and cut yang tadi ada register mark. Nah, itu juga wajib menggunakan cutting mat. Mau di bahan stiker kayak, mau di bahan kertas kayak print and cut-nya itu wajib menggunakan cutting mat. Seperti itu. Nah, sisanya, kalau teman-teman kebutuhannya untuk cutting stiker ucapan yang tadi, yang untuk di balon, atau bahan head transfer atau sablon digital, itu kalian bisa cutting tanpa menggunakan si cutting mat ini. Kenapa? Karena bahan stiker ucapan atau sablon digital itu punya alasnya sendiri. Dan kalau misalkan kita cutting, pasti kita cuma cutting bagian bahannya saja, tidak sampai ke bawah. Nah, itu namanya kiss cut. Jadi kita bisa cutting tanpa menggunakan si cutting mat ini. Jadi cutting mat fungsinya untuk cutting kertas sama print and cut ya. Terus cara menggunakan cutting matnya bagaimana? Setup di cutting matnya. Kita harus ngelepasin dulu nih si penutupnya. Karena di bagian yang ketutupan itu adalah area yang lengket. Atau kita sebutnya area bahan. Terus cara setup ke sininya bagaimana? Nah, ini sudah pasti ya, rata kanan, sorry, rata kiri dan atas. Rata kiri dan atas pada grid atau kotak-kotak ya, teman-teman. Jadi seperti ini.
Jadi rata kiri dan atas pada grid. Jadi tidak terlalu ujung atau terlalu atas. Jadi di sini kan udah ada kotak-kotaknya nih batasnya. Nah, teman-teman cukup ratain aja. Harus selalu kiri dan atas. Jadi nggak random naruhnya. Nah, kalau rata kiri dan atas gini, misalkan ada salah, kan kita jadi kelihatan nih salahnya di mana. Kalau kita random naruhnya, malah justru kalau ada kendala, kita nggak tahu letak salahnya di mana. Nah, untuk bagian luarnya, di luar kotak-kotak ini adalah area injekan untuk roda penjepit di mesin. Jadi kalau kita setup ke cutting mat, posisinya seperti ini. Nah, terus kendalanya itu biasanya adalah cara lepas bahannya. Kalau dengan cutting mat bawaan ya, karena cutting mat bawaan ini kalau masih baru lengket banget. Kelihatan kan? Lengket banget. Nah, kalau teman-teman posisi nariknya langsung seperti ini, bahannya akan melengkung atau fatal-fatalnya akan robek. Jadi, tips cara nariknya, kalian balik dulu seperti ini. Setelah kita cutting ya, pastinya. Terus kalian tarik cutting mat-nya dan bahannya kalian tahan ke meja. Maka bahannya tetap lurus, tidak robek, dan tidak melengkung. Seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman tetap terkendala juga dengan cutting mat bawaan, untuk eh, apa ya ke depannya kalau kalian mau membeli cutting mat lagi, aku akan berikan saran mat mana yang lebih cocok karena semua harga cutting mat yang jenisnya si Kame atau Potret atau yang tipe ya, itu harganya sama aja. Cuman kalau memang masih ingin belum update, masih menggunakan yang ada dulu, saranku ya udah bersihin aja area lemnya atau cuci seperti biasa lalu retos kembali area lemnya ini dengan glue stick merek Kenko. Jadi itu lemnya jauh lebih apa ya bersahabat dengan si bahan kita. Jadi harus tunggu kering baru kita bisa menggunakan. Dan untuk bahannya supaya tidak menggeser, kalian perlu tetap menggunakan selotip. Dan kalau misalkan sudah selesai cutting, areanya ini harus kita tutup kembali pakai penutupnya yang tadi supaya tidak terkena debu. Karena kalau terkena debu jadinya malah kotor. Sebelum aku mau ke pisau, aku mau menginfokan juga beberapa cutting yang tadi ya. Karena ketiganya harganya sama aja. Kalau nggak aku info kan pastinya teman-teman kalau mau cari cutting carinya cutting yang sama. Atau malah carinya yang kompatibel. Nah, kalau kompatibel khawatirnya malah jadi merusak mesin. Nah, untuk cutting mat ini ada 3 jenis ya teman-teman. Ada standar pack yang paling depan. Terus juga ada light pack dan strong pack. Nah, bedanya apa? Bedanya yang standar pack ini adalah cutting mat bawaan. Cutting mat bawaan yang bahannya dari mika dan area tengahnya atau area bahannya itu lengket banget. Kalau kondisi masih baru, cutting mat standar pack ini lebih oke digunakan di bahan kertas antara 200 sampai 300 GSM. Jadi di cardstock. Jadi bikin bahan kita itu benar-benar still dan tidak bergerak. Seperti itu. Cuman kalau misalkan teman-teman langsung gunakannya di stiker atau di bahan-bahan yang tipis, biasanya agak susah. Makanya aku ajarkan untuk cara narik bahannya seperti tadi. Agar hasil cuttingnya tidak rusak dan tidak robek atau melengkung. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya tadi ada light tag. Nah, kalau light tag ini bahannya lebih kokoh, teman-teman. Terus juga area bahannya di tengah itu lebih ringan lemnya. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk stiker atau printan card atau bahan-bahan yang rusak kalau misalkan pakai si standar tag atau cutting mat bawaan. Cuman, sebentar ya aku agak ke distract. Kembali. Tadi kita ada di light tag. Nah, untuk light tag ini bahannya lebih kokoh dan untuk area tengahnya itu dia lebih ringan. Jadi lebih ke bahan stiker atau bahan-bahan yang rusak kalau misalkan pakai si
standar tag tadi. Cuman menurut kita karena si light tag ini bahannya lebih kokoh, dia juga oke untuk digunakan di kertas. Atau buat kita yang banyak di apa ya, kebutuhan cuttingnya udah mulai banyak. Karena bahannya lebih kokoh ya, jadi dia lebih, kalau misalkan lemnya sudah hilang, kita bisa retos lemnya itu lebih berkali-kali. Jadi keduanya ini mau standar tag ataupun si light tag, kalau misalkan lemnya sudah tidak lengket, kita bisa retos dengan menggunakan joystick merek Kenko tadi. Cuman kalau dari segi masa pemakaian, si light tag ini jauh lebih awet karena bahannya lebih kokoh. Nah, yang terakhir ada strong tag. Nah, strong tag ini yang warnanya pinggirnya hitam. Untuk strong tag ini lebih ke bahan khusus ya teman-teman. Jadi kalau kalian ada kebutuhan menggunakan pisau rotary blade atau craft blade yang tadi untuk potong bahan kain atau foam, kalian bisa menggunakan mat si strong tag ini. Kalau untuk bahannya dia kurang lebih mirip dengan si standar tag. Cuman lemnya dia lebih khusus karena untuk bahan khusus. Jadi kedepannya lebih tahu ya kalau misalkan kebutuhannya kita banyak di stiker, kalian bisa menggunakan si bahan atau cutting mat si light tag ini. Seperti itu. Karena kalau untuk standar tag itu, apa ya, cutting mat bawaan itu lemnya terlalu lengket ya kalau misalkan langsung kalian gunakan di stiker. Dan aku tidak menyarankan untuk teman-teman menggunakan cutting mat yang kompatibel ya, atau yang tidak original. Karena cutting mat yang tidak original itu bahannya sama seperti standar tag, sama-sama dari Mika, cuman dia lebih keras. Nah, karena lebih keras, otomatis jadi lebih berat dan cepat merusak bagian mesin. Dan kalaupun rusak masih dalam masa garansi, itu khawatirnya membatalkan garansi. Dan kalaupun kena biaya, harganya juga lumayan mahal. Seperti itu. Jadi saranku mending beli cutting mat yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan jangan yang non-original ya. Yang terakhir dari aksesoris itu ada perpisauan. Nah, pisau ini semuanya sama ya teman-teman. Mau potret, mau cameo 5, cameo 4, mau Fury 2. Dapat pisaunya itu semuanya sama. Ini yang tadi aku bilang. Pisaunya sudah bisa buat cutting stiker ucapan. Sudah bisa cutting stiker yang untuk print and cut tadi, kiskat maupun die cut. Sudah bisa cutting kertas sampai ketebalan 300 GSM. Dan juga sudah bisa cutting bahan head transfer yang macam-macam tadi jenisnya. Jadi si pisau bawaan ini udah apa ya, eksplornya juga udah luas banget. Terus pisau bawaan ini namanya Autoblade Gen 2. Nah, kebetulan juga nih kita ada kontes untuk bikin paper toys atau imajinasi paper toys dan free si Autoblade Gen 2 ini. Jadi buat teman-teman yang udah punya mesin bisa ikutan juga ya. Barangkali beruntung dan dapat pisau gantinya juga nih. Nah, auto blade ini sebelum kita pasang aku juga mau ngenalin temennya si kecil putih ini, si blade adjustment tools. Nah, ini kepakai buat kita ngebuka ujung mata pisaunya. Kenapa harus dibuka? Barangkali pisau kalian kotor. Nah, begini cara bukanya ya. Kita pasin, terus diputar terbalik dari arah jarum jam. Baru kita putar-putar manual. Nah, kalian bisa lihat di ujung jarumnya. Jarumnya itu runcing banget kayak pensil yang baru diraut. Makanya cuttingnya bisa sedetail apa ya, bisa detail banget. Dan biasanya kalau misalkan saat kalian cutting itu ada apa ya, kendala cuttingannya tidak sejelas yang sebelumnya, itu ada kemungkinan pisaunya kotor atau ketutupan speaker, makanya kita perlu membuka seperti ini. Nah, kalau sudah kalian buka dan bersihkan, kalian bisa tutup kembali ke arah dengan jarum jam dan kita kunci kembali. Jadi si kecil putih ini kepake banget ya si blade adjustment tools ini. Nah, pisau ini kalau kalian lihat di jidatnya itu ada angka 1. Berarti kita harus pasang di carriage yang nomor 1. Jadi kalau kalian punya 2, nggak bisa dipasang satu-satu gini ya. Karena sensor carriage ini keduanya berbeda. Jadi kalau di jidatnya ada angka 1, ya harus dipasangnya di carriage yang nomor 1. Nah, cara pasangnya bagaimana? Kondisi masih baru kan semuanya terkunci ya. Semuanya nutup. Jadi kalau kalian pasang kayak gini ya nggak akan bisa. Jadi harus kita tarik terlebih dahulu, kelihatan ya. Kita tarik
seperti ini. Terus kita pegang bagian bawahnya, kelihatan ya. Kenapa harus pegang? Supaya saat kalian masukin pisau nggak turun. Jadi harus dipegang bagian bawahnya. Baru pisaunya kita masukin posisi madep seperti ini dan kita dorong. Kita dorong ke bawah pisau dan kita tahan bagian sininya. Maka sudah kelihatan jelas pisaunya sudah pas pada tempatnya. Baru kita kunci kembali. Seperti itu cara pasang pisaunya. Nah, ini wajib seperti ini karena kadang kalau kalian pasang pisaunya kayak gini, kalian cetekin tanpa kalian pegang bawahnya dan kalian paksa masuk tanpa kalian pegang bawahnya, otomatis lihat ya turun. Dan pisau yang tadi ujung jarumnya kita lihat penting itu akan nabrak mesin kalau kalian dorong seperti ini. Nah, jadilah kendalanya. Kak, aku baru cutting satu kali, kenapa pisaunya sudah nggak dapat detail ya? Karena ujung jarumnya nabrak ke mesin jadinya patah. Makanya untuk memasang pisau itu wajib diperhatikan, teman-teman. Harus seperti yang tadi di awal. Untuk cara masak pisau, aku juga sudah buatkan kontennya di Instagram kelas siluet. Jadi, itu yang wajib teman-teman tahu sih. Cara pasang pisau, roll feeder, fungsi cutting mat, kapan kalian gunakan, dan kapan kalian nggak perlu gunakan cutting mat. Seperti itu. Kita lanjut ke pengenalan mesin. Di pengenalan mesin apa ya? Kita belajar apa sih fungsi carry 1 dan carry 2 dan juga posisi roda penjepit yang tepat. Untuk carry 1 dan carry nomor 2, jadi namanya carry ya. Kalau posisi mesinnya mati, ini boleh digeser. Tapi kalau mesinnya nyala, jangan digeser. Nah, carry nomor 1 ini fungsinya untuk auto blade atau pisau bawaan, manual blade 1 mili dan manual blade 2 mili. Untuk carry nomor 2 ini, fungsinya untuk si kami 5 ya. Untuk craft blade, plus yang untuk potong bahan foam atau kulit sintetis, terus juga ada rotary blade, terus yang kita bisa gunakan untuk potong bahan kain atau flanel, terus juga ada heat pen. Heat pen itu yang untuk cetak foil, dan juga embossing tools. Embossing tools itu bisa kita gunakan untuk emboss labels dan creasing di packaging. Jadi itu di keris nomor 2-nya. Terus juga ada pen holder type C ya, itu juga di keris nomor 2-nya. Jadi fungsinya beda-beda ya toolsnya, karena sensor di belakangnya, tempat dudukannya itu juga berbeda. Makanya kalau kalian tukar-tukar atau salah pasang ya nggak akan masuk, karena ada tempatnya masing-masing. Kalian tinggal lihat aja di jeda toolsnya ada angka berapa. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke roda penjepit. Kalau kondisi mesinnya masih baru, kalian keluarkan dari box, pasti akan rata ke kiri seperti ini. Nah, roda bagian kiri yang dekat dengan pisau atau carriage ini tidak bisa digeser, jadi sudah posisinya seperti ini. Nah, roda bagian kanan ini yang bisa digeser. Jadi roda penjepit itu yang ini sama yang ini ya. Rodanya ada di sini, kelihatan nggak? Ini rodanya. Rodanya yang kecil. Nah, cara gesernya bagaimana? Kan yang bisa digeser cuma yang kanan. Cara gesernya kalian angkat sedikit. Baru kalian bisa geser. Nah, kalau kondisi tertutup seperti ini, dia mengunci. Jadi angkatnya cuma sedikit ya, jangan sampai atas. Kalau kalian angkat sampai atas, dia bentuknya itu spiral. Nanti malah patah. Nah, kalau patah jadinya malah dol. Seperti itu. Jadi angkatnya sedikit aja, baru bisa digeser. Nah, itu cara gesernya. Buat teman-teman yang sambil on device dengan mesin, kalian juga bisa cobain ya. Jadi biar tahu cara ngegesernya. Terus pertanyaannya, kapan kita akan menggeser si roda penjepit ini? Jadi kalau misalkan kita pakai bahan stiker ucapan, kita cutting stiker ucapan itu kan bisa tanpa cutting mat. Nah, roda penjepit ini bisa kalian sesuaikan dimanapun ya. Yang penting rodanya ini, si roda bulat ini menginjak besi yang bagian kasar. Jadi kalau kalian lihat nih yang aku tunjuk nih di bawahnya itu ada besi. Besinya itu ada area kasar dan area halus.
Nah, rodanya ini harus di area kasar supaya bahannya benar-benar digigit. Jadi bukan di area halus ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan teman-teman menggunakan cutting mat. Kalau teman-teman menggunakan cutting mat, kan tadi balik lagi nih, bagian di luar kotak-kotak itu untuk injekan roda penjepit. Jadi tinggal kita sesuaikan aja. Sesuaikannya gimana? Kalau kita masukin ke mesin, kan roda bagian kiri ini memang tidak bisa digeser ya. Berarti udah ada patokannya nih. Patokan masukin bahan adalah garis pertama di sebelah kiri. Jadi ini patokannya ya, patokan miliknya. Jadi kalian nggak boleh lebih dari situ atau kurang dari situ. Jadi udah harus pas di garis. Terus kalian tinggal sesuaikan aja posisi rodanya. Nah ini posisi roda penjepit kalau kita lagi menggunakan cutting mat atau alas cutting. Karena supaya roda penjepit si bulat itu menginjak di bagian sini. Di luar bahan ya. Ini dan ini. Terus kalau misalkan kita lagi pakai bahan stiker. Contoh stikerku seperti ini ya, kecil. Sama juga patokan masukin bahannya garis pertama di sebelah kiri. Kita tinggal geser rodanya supaya menginjak bagian bahan. Nah, misalkan aku patokinnya nginjaknya di bagian sini. Ternyata rodaku ini dengan posisi bahan ukuran segini menginjaknya di area halus. Berarti aku harus geser agak ke dalam. Supaya menginjak di area kasar. Baru ini posisi yang tepat. Kenapa nggak boleh di area halus? Kalau area halus licin, jadi nanti potongannya jadi nggak jelas. Jadi harus di area kasar. Nah, selanjutnya untuk yang bagian tengah ini bukan roda ya. Ini fungsinya cuma buat ngestabilin bahan yang gelembung, biasanya di stiker. Nah, kalau mengganggu atau nyangkut, kalian bisa naikin. Seperti ini. Jadi ini bukan roda, rodanya yang ini sama ini. Nah, sekarang aku nyalain mesin, kita ke cara masukin bahan ke mesin ya. Kalau semisal kita lagi pakai stiker aja, yang nggak perlu pakai cuttingnya. Balik lagi. Kita pasin garis pertama di sebelah kiri. Kita geser rodanya sampai ke area kasar. Baru kita dorong bahannya mentok sampai nabrak atau kena roda. Baru kita klik panah atas. Panah atas yang ada di sini. Bahannya baru masuk. Jadi bukan didorong paksa gitu masukinnya, tapi ada tombol load dan unloadnya. Nah, kalau udah selesai cutting, baru kita tinggal unload atau panah bawah yang itu. Itu cara masukin bahan dan mengeluarkan bahan. Nah, sekarang kalau kondisinya lagi pakai cutting mat, yang pastinya bahannya harus bisa pakai cutting mat seperti yang tadi aku infokan ya. Rata kiri, rata atas di kotak-kotaknya. Sekarang kita pasin ke mesin, ikut ke garis pertama juga, rodanya kita geser supaya menginjak bagian yang memang tepatnya. Baru kita dorong dan kita masukin bahan atau load media. Nah, kalau udah selesai cutting sama juga kita tinggal unload media. Jadi ini posisi roda penjepit yang tepat. Nah, kalau pakai cutting mat, roda nggak boleh menginjak di area bahan ya. Kenapa? Karena lengket. Nah, kalau lengket pengaruhnya bisa di hasil cutting kalian. Nah, kalau misalkan nggak pengaruh di hasil cutting, bisa merusak bagian rodanya. Karena rodanya jadi cepat kotor dan ada rasa-rasa lengketnya. Dan parahnya lagi kalau misalkan nih, teman-teman nggak geser roda, rodanya ada di tengah. Terus jadi menginjak bahan, terus juga menginjak alas cutting. Berarti kan roda yang bagian sini udah aman nih pada tempatnya. Roda yang bagian kanan menginjaknya lebih effort, makanya jadi cepat rusak. Makanya ini posisi yang tepat ya. Untuk posisi roda ini, karena aku demo unitnya Cameo 5 ya, jadi aku apa ya prakteknya di Cameo 5. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, aku juga udah buatin konten untuk yang Cameo 4 atau seri sebelumnya dan juga untuk Cameo 5 juga karena barangkali kurang jelas atau ada yang ke-skip ya, karena nggak terlalu kelihatan juga kalau baik kamera seperti ini. Jadi aku udah buatkan kontennya di Instagram kelas Siluet, baik yang Cameo 4 maupun Cameo 5. Sampai sini untuk pengenalan mesin, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu?
Kak